Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul enzim pada mata kuliah Biomedik Dasar Keperawatan yang dibimbing oleh dosen pengampu kami yaitu Ibu Rahmawati SGZ MSI. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Damayanti, NIP 2140-523. Saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Lestari, NIM 21405003, jurusan keperawatan sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, saya dari kelompok 5. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauna, NIM 21405027, jurusan keperawatan, saya sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasan mengenai enzim. Baik, saya akan membacakan materi yang kami bawakan, yaitu definisi enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator senyawa yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berkaitan dengan protein. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi, yaitu sifat-sifat enzim. 1. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. 2. Enzim bekerja secara spesifik. 3. Enzim merupakan protein. 4. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. 5. Enzim bekerja secara bolak-balik. 6. Enzim dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang jenis-jenis enzim. Jadi enzim digolongkan berdasarkan yang pertama yaitu tempat bekerjanya. 1. Yaitu endoenzim yang disebut juga enzim intraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di dalam sel. Dan yang kedua yaitu ekoenzim atau disebut juga ekstraseluler, yaitu enzim yang bekerjanya di luar enzim. Penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan data katalisis. Yang pertama yaitu oksidoreduktase. Enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi-oksidasi yang merupakan pemindahan elektron, hidrogen atau oksigen. Yang kedua yaitu transferase yang mengkatalisis pemindahan gugusan molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain. Yang ketiga yaitu hidrolase. Enzim ini mengkatalisis reaksi-reaksi hidrolisis. Yang keempat, liase. Enzim ini berfungsi untuk mengkatalisis pengambilan atau penambahan gugusan dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis. Yang kelima yaitu isomerase yang meliputi enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi isomerisasi. Yang keenam, ligase. Enzim ini mengkatalisis reaksi penggolongan dua molekul dengan dibebaskannya molekul pirofosfat dari nukleosida dan trifosfat. Penggolongan yang ketiga yaitu enzim lain dengan tata nama berbeda. Ada beberapa enzim penamaannya tidak menurut cara di atas, misalnya enzim pepsin, triosin, dan sebagainya, serta enzim yang termasuk enzim permease. Penggolongan yang keempat yaitu berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama yaitu enzim konstitutif. Di dalam sel terdapat enzim yang merupakan bagian dari susunan sel normal sehingga enzim tersebut selalu ada, umumnya dalam jumlah tetap pada sel hidup.
Yang kedua yaitu enzim adaptif. Enzim adaptif perubahan lingkungan mikroba dapat menginduksi enzim tertentu. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu cara kerja enzim, yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gembok dan anak kunci atau lock and key teori. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Cara yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit theory. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel, di mana ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, maka bentuk sisi enzim termodifikasi melingkupi substrat yang membentuk kompleks. Adapun cara kerja enzim yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama yaitu suhu, yang kedua derajat keasaman atau pH, yang ketiga inhibitor, dan yang keempat yaitu konsentrasi substrat. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.